arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa syukurillah yang zat yang telah mengumpulkan kita di malam Selasa. Setiap malam Selasa kita mengkaji ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang membahas bidang akidah, ada yang membahas kitab fikih, ada yang membahas kitab adab, ada yang membahas kitab tasawuf. Semua itu adalah peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulianya orang adalah orang yang mendapatkan bagian yang sangat besar dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, bisa menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah kita pelajari furudul wudu. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Sesuatu yang meresahkan Nabi Muhammad apabila ada seorang umatnya tidak mengetahui bagaimana tata cara wudu. Sudah kita pelajari, surga itu terkunci, yang bisa buka adalah sholat. Sholat itu terkunci, yang bisa buka adalah wudu. Apabila wudu seseorang itu sah, maka sholatnya sah. Apabila sholatnya sah, pantas dia menikmati hidangan-hidangan surga, bidadari surga, nikmat-nikmat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga wudu kita sah, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita membahas sunnah-sunnahnya wudu. Walaupun wudunya seseorang itu sah, tapi tidak sempurna kecuali apabila dibarengi dan dipraktekkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pernah saya sebutkan, mungkin pernah ada salah satu sahabat Nabi Muhammad tanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, umat engkau sangat banyak, mulai diutusnya engkau sampai bayi yang lahir nanti sebelum hari kiamat, semuanya umatmu, yang muslim, yang kafir, suku apapun, hidup di tempat manapun, di zaman siapapun, semua umatmu wahai Nabi. Tidak ada Nabi yang paling banyak umatnya, yang paling mulia umatnya seperti umat Nabi Muhammad SAW. Kelak di hari kiamat, mulai Nabi Adam sampai orang bayi yang terakhir lahir di dunia ini dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada jalan naik, tidak ada jalan turun, gak ada markas, gak ada warung, gak ada rumah, gak ada bangunan dan lain sebagainya. Bagaimana engkau mengetahui umatmu wahai Nabi? Kata sahabat. Apa kata Nabi? Inna ummati yub'atsu ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku itu nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya, kakinya, tangannya dipenuhi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Pakai bedak ketika di hari padang mahsyar? Pakai MS Glow? Pakai apa? Maca? Paes? Enggak. Min atharil wudu, dari bekas-bekas wudunya dia ketika dia di dunia hendak melakukan sholat. Enggak sempurna wudu seseorang kecuali kalau dia itu melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad kepada sahabat yang tanya, apakah engkau bisa membedakan apabila ada di lapangan besar, ada kuda banyak. Dulu di Diponegoro banyak kuda, sate kuda. Ya, ada lapangan besar, ada kuda banyak. Kaki dan tangannya kuda tersebut putih, kepalanya juga putih, atau kuda putih pasti mungkin lebih mahal daripada kuda yang coklat karena unik dan langka. Ada kuda warna coklat, ada kuda warna putih. Apakah engkau wahai orang yang tanya bisa membedakan yang mana kuda putih, yang mana kuda coklat? Kata sahabat, "Na'am ya Rasulullah, aku bisa membedakan yang putih sama yang coklat." Begitu juga saya mengetahui yang mana umatku, yang mana bukan dengan cahaya wudhu dia dan mengikuti sunnah-sunnahku ketika berwudhu di dunia. Semoga wudhu kita dipenuhi dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bahas. Sunnah yang pertama adalah al-basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum kita melakukan sunnah yang kedua, yaitu siwak. Sebelum siwakan bismillah, setelah bersiwak bismillah lagi.
Sudah kita bahas hukum-hukum siwak. Kapan siwak itu haram? Kapan siwakan itu dosa? Kapan, Rek? Sudah kita bahas. Kapan? Ketika iki apal, Beb, pinter. Pas gosok, Beb. Siwaknya temannya dipakai siwakan. Kemarin minggu Senin kemarin saya nyuruh anak-anak untuk mempunyai siwak. Siapa yang punya siwak sekarang? Saya punya siwak. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alhamdulillah. 12, 13, 14. Berapa anak panti, Beb? Salah tahu Isrin yang punya hampir 20. Yang 4 yang belum punya nanti beli. Atau sama Habib Bakar nanti dibelikan. Memalukan kalau umatnya Nabi Muhammad gak punya siwak. Pedangnya orang muslim adalah siwak. Pedangnya orang muslim. Setan paling benci ketika melihat orang muslim siwakan. Paling benci. Allah paling senang ketika melihat hambanya bersiwakan. Menguatkan hafalan. Menguatkan panca indera. Membersihkan hati. Menghilangkan bakteri-bakteri gigi setelah makan, setelah bangun tidur, hendak mau tidur. Aduh sakit gigi ya Allah. Modelnya gak siwakan. Sing sambat loro untu. Modelnya gak siwakan. Siwak sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harganya mungkin 5.000, harganya mungkin 10.000, mungkin 15.000. Kita bisa beli pulsa setiap bulan demi WhatsApp, demi Instagram, demi dan lain sebagainya. Live YouTube, live Facebook, bisa kita beli pulsa 50.000, 100.000. Masa nggak bisa beli siwak yang harganya hanya 10.000, yang harganya hanya 15.000? 15.000 kita bisa bareng sama Nabi Muhammad SAW kelak di surga. Ada cerita seseorang tidak pernah dia menggerakkan langkahnya melakukan sesuatu apapun kecuali bersiwak. Sudah saya kasih tahu minggu yang Senin yang kemarin, siwak adalah satu-satunya sunnah yang dianjurkan ketika kita hendak melakukan sesuatu apapun yang mubah, apalagi sesuatu yang dianjurkan oleh syariat Islam. Mau sholat, mau baca Al-Quran, mau baca kitab, mau sholawat, mau baca maulid, mau i'tikaf di masjid, mau masuk rumah, keluar rumah, semua kita melakukan apapun yang mubah, apalagi yang sunnah, apalagi yang wajib, kita disunahkan untuk bersiwak. Ada seseorang tidak pernah ngelakuin apapun kecuali siwakan. Subhanallah, saya dapat cerita dari guru saya di Tarim. Subhanallah, ketika hendak mau tidur, siwakan sunnah. Ditaruh siwaknya itu sebelahnya bantal. Mulai malam ini siwaknya ditaruh mana? Kalau mau tidur, sebelah bantal ya. Dia bangun tidur, siwakan setiap hari seperti itu dia. Subhanallah, ketika dia tidur tidak bisa bangun, malaikat Israel datang. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, husnul khatimah. Ketika dikubur dan lain sebagainya, datang malaikat yang sangat ganteng, namanya siapa? Mubasyir wa basyir. Kalau mungkar nakir itu jahat, kalau mungkar nakir itu giginya satu seperti Jabal Arjuno, seperti gunung Arjuno, satu giginya. Gimana wajahnya? Bawa palu terbuat dari semen gresik, gawede palune. Masya Allah, sangat mengerikan. Orang yang jelek, orang yang jahat, orang yang suka maksiat, malas sembahyang, malas Jumatan, malas melakukan taat, yang datang nanti dua malaikat namanya Mungkar Nakir. Tapi kalau orangnya baik, seperti Habib Hasan bin Muhammad Al-Idrus yang kita habis Isya nanti kita tahlili, khotam tahlili, orang baik. Saya tahu, kenal, dekat sama dia. Beliau itu masih saudara sama saya, masih saudara dari abahnya lewat ibu saya. Mat, aku susulin tapi majelis taklim. Marhaba, saya susul, saya antarkan. Biasanya sama Habib Alwi Al-Haddad di majelis-majelis. Masya Allah, husnul khatimah, orang baik. Orang yang siwakan tadi ini ketika sudah dimandiin, dikafanin, dikubur dan lain sebagainya, yang datang bukan mungkar nakir, tapi siapa? Mubasyir wa basyir, orang yang malaikat yang ganteng, baunya wangi, bawa dupa, ya, gak nggawa pecut, gak nggawa palu, orang
Masya Allah, malaikatnya Allah yang sangat istimewa untuk orang yang baik. Ditanya, man rabbuka, dibanguni. Gum, bangun dari air. Sekarang mau diinterogasi. Mau diinterogasi sekarang. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Apa kata dia? Apa kata dia? Dia kira dia masih di dunia. Dia kira dia bangun tidur. Dia kira dia masih di rumahnya. Dia ngapain? Mencari siwak. Aina siwak, kata dia ke malaikat. Man rabbuka, siwak. Mana siwak? Sekarang ini di kuburan. Gak ngurus di kuburan, di siwak. Mana siwak? Saya mau siwakan dulu sebelum jawab pertanyaan Anda. Man rabbuka, siwak. Man nabiyuka, siwak. Madinuka, siwak. Man ikhwanuka, siwak. Datang itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ke malaikat mubasyir wa basyir. Wis wong iki jarno wis, ojo ditakoki. Enggak mungkin dia meminta siwak kecuali di hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Masukkan dia di surga, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Berkatnya siwak. Jangan pernah meremehkan sunnah walaupun itu ringan. Karena Allah meletakkan ridhonya di dalam taatnya. Jangan pernah meremehkan, membuat enteng maksiat walaupun sesuatu yang makruh. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan murkanya, marahnya di maksiatnya. Jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan pernah mencibir orang lain. Jangan pernah menjelekkan orang lain. Jangan pernah mencaci orang lain. Karena Allah menaruh rahasianya, barokahnya di makhluk-makhluknya. Siapa tahu orang yang kita cibir adalah wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita paham begitu pentingnya siwak. Jangan pernah satu hari pun kita tidak bersiwak. Orang dulu, orang salaf-salaf kita dahulu itu sudah saya kasih tahu. Siwaknya ditaruh mana? Taruh kuping, telinga sini. Karena setiap melakukan sesuatu disunahkan dia bersiwak. Sebelum wudhu kita disunahkan bersiwak. Ya, caranya bersiwak mudah sekali. Seperti nulis angka 8. Cara megangnya itu apa iki jenenge? Ibu jari, jempol ya, ditaruh di bawah kepalanya siwak. Ayo coba dibawa, dipegang semua siwaknya. Dicontohkan, lihat saya. Di bawah, jari manis, jari tengah, jari apa lagi? Kelingking ditaruh atas. Ini jentik, taruh belakang bawah. Jadi gini. Dimulai dari tengah. Atas kanan, tengah atas kanan. Talik ucuk, bawah kanan. Ya, terus ke kiri atas. Kiri bawah. Nah, ini satu. Disunahkan 3 kali kita bersiwak. Itu 1, 2, 3. Itu sunnah 3. Kemudian setelah 3 kali, sunnahnya Nabi Muhammad itu menggoreskan siwak tersebut di lidahnya. Biar fasih kalau baca Al-Quran, biar banyak baca sholawat, biar nggak sakit gigi, biar dekat sama Nabi. 3 kali. Wis ditaruh. Allahu Akbar. Baca Quran, sholawat, mau etikaf, mau makan, mau minum, nggak, semuanya disunahkan untuk bersiwak. Nah, jangan biasaannya orang-orang itu cinta biasanya sama siwak, tapi habis beli 2 hari 3 hari dicari siwaknya kemana? Kesingsal, nggak tahu kemana. Jadi harus dijaga dan siwak hukumnya makruh ketika kita meletakkannya di bawah. Jangan taruh siwak di bawah. Biasanya kita melihat orang itu karena nggak tahu habis siwaknya dilempar ke sejadahnya. Jangan dibiasakan, karena itu di gambaran yang mungkin dia niatnya nggak meremehkan, tapi itu adalah sesuatu yang kelihatannya itu meremehkan. Sesuatu yang kita muliakan ditaruh di mana? Di atas, taruh di saku, taruh di kesak, di saku itu. Jangan taruh bawah. Jangan ditaruh bawah, jangan dilempar, karena itu adalah sesuatu yang muhtaram, sesuatu yang mulia, maka ditaruh di tempat yang mulia. Nah, kemudian basmalah, baca bismillah. Ustadz, saya waktu mau wudhu lupa baca bismillah. Tengah-tengah wudhu ingat, saya lupa baca bismillah tadi. Dibaca bismillah apa enggak tengah-tengah wudhu? Baca bismillah.
Walaupun lupa di awal-awal sebelum bersiwak atau setelah bersiwak hendak membasuh tangan. Lupa basmalah, tengah-tengah ingat sebelum selesai wudhu baca bismillah. Seperti halnya orang yang mau hendak makan atau minum. Lupa nggak baca bismillah. Tengah-tengah makan dia ingat, lupa nggak baca bismillah. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar wa qila ajdar wa qila aqta. Barokahnya sedikit. Mau makan enggak bismillah, barokahnya sedikit. Mau minum enggak bismillah, barokahnya sedikit. Tidur enggak bismillah. Tidurnya 24 jam subuh Nabi itu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Soalnya lupa bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tengah-tengah makan ingat enggak baca bismillah. Baca bismillah walaupun di tengah-tengah makan. Pokoknya ojo pas sekone di mulut nanti keselak. Ya, sudah belum mau menyantap makanan bismillahirrahmanirrahim. Pernah ada cerita, ini ringan, sunnah yang sangat ringan, nggak mungkin ringan terhadap orang yang di hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pernah Nabi Muhammad itu makan sama sahabat-sahabat, tengah-tengah makan sahabat ini Nabi Muhammad di sana. Nabi Muhammad kemudian tertawa sampai gigi geraham beliau itu terlihat. Sahabat kaget. Nabi Muhammad ketika teman-temannya makan memperhatikan salah seorang dari sahabatnya. Dilihat dari awal. Tengah-tengah ngelihat tertawa Nabi Muhammad sampai gigi gerahamnya terlihat. Sahabat heran, bingung, kaget. Wahai Nabi, kita makan ayam tentrem diam semuanya, antum kok ketawa? Ada apa wahai Nabi? Kata sahabat. Iya, itu ada teman ente, kata Nabi. Ada satu sahabat, dia waktu makan gak baca bismillahirrahmanirrahim. Dia ingat ketika awal makan dia gak baca bismillah. Ketika ingat dia gak baca, kemudian dia baca. Saya melihat setan di sebelahnya muntah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya ketawa ketika melihat setan muntah. Kapok itu setan muntah. Apa bahasa Cina? Hantum. Muntah itu bahasa Cinanya hantum. Hantum beb. Ya, apa hantum beb? Muntah beb. Hantum. Iya. Masya Allah. Iya. Hantum, muntah. Saya tertawa ketika melihat setan itu muntah. Kapok rasakno. Saya enggak senang ketika ada umatku makan dibarengi setan. Kenapa? Karena lupa sama yang memberi rizki makan. Siapa yang ngasih rizki makan? Allah. Jangan lupa. Kehidupan kita enggak bisa luput dari anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kaget kalau ada orang banyak makannya, mau makan Masya Allah, nasinya banyak, makannya banyak, embobing telu, piringi pecah kabeh mlebu wetenge. Gak warek-warek, apa? Setannya yang makan. Kuat, tapi suka maksiat. Mungkin saja makannya gak baca bismillah. Jangan dilupakan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Setiap aktivitas yang dibarengkan dengan Allah pasti barokah, pasti lancar, pasti insya Allah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tengah-tengah makan, bismillah, makanan yang dimakan sama setan tadi itu dimuntahkan. Karena setan dan iblis ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga tinggal di bumi itu sambat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis disebutkan di kitab syarahnya Qasidah Lamiyah Ibnul Wardi, hadisnya. Waktu Ramadan saya baca hadis ini. Wahai Allah, saya hidup di dunia butuh makan. Apa makanan saya? Makananmu wahai setan adalah setiap makanan alladzi la yudkar ismi. Ketika makan enggak disebutkan namaku, itu makananmu juga wahai setan. Wahai Allah, minumanku apa? Minumanmu adalah setiap sesuatu yang memabukkan. Wahai Allah, rumah tidurku di mana? Tempat tidurku di mana? Di dua tempat wahai setan. Baik apa enggak Allah? Baik, setan dikasih tempat tinggal, setan dikasih makan, setan dikasih minum. Orang yang enggak pinter, yang baik sama setan. Ketika makan enggak baca bismillah. Ketika wudu enggak baca bismillah. Ketika minum enggak baca bismillah. Masuk rumah enggak baca bismillah. Setan, rumah tinggalmu ada dua. Yang pertama adalah jeding. Buribu. Wah, kayak setan nih. Banyak setannya. Rumahnya setan.
tidur di setan. Makanya orang yang suka di kamar mandi, koncone jangan lama di kamar mandi, buang hajat pergi. Setan suka sama tempat-tempat yang jorok. Malaikat gak suka sama tempat-tempat yang bersih. Setan gak suka sama masjid. Malaikat suka sama masjid. Malaikat gak suka sama kamar mandi. Setan suka sama kamar mandi. Tempat tinggalmu yang kedua adalah setiap rumah yang masuk nggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, masuk rumah Bismillahirrahmanirrahim. Beb, saya nggak punya rumah di Diponegoro, ya itu kamarnya ente itu rumah. Kamarnya ente itu rumah. Mau masuk kamar Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga setan tidak bisa mengikuti aktivitas kita. Semoga Allah tidak pernah luput dari hati kita, dari lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah baca basmalah, termasuk sunahnya wudhu yang ketiga adalah ghuslul kafain, membasuh kedua tangan. Dibersihkan tangannya sebelum kita memulai furudul wudhu. Nah, apabila tangannya itu suci, maka membasuh tangan hukumnya sunnah. Tapi kalau tangannya itu najis, basuh tangan hukumnya wajib. Karena tangan adalah alat kita berwudu, maka alat tersebut harus suci dahulu sebelum kita melaksanakan ibadah wudu. Kalau najis dibersihkan dahulu, setelah suci baru dia berwudu, baru sah wudunya. Akan tapi kalau tangannya itu najis, kemudian dia langsung wudu, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena air yang suci ketika tersentuh dengan sesuatu yang najis, yaitu tangan kita, maka airnya ikut najis. Kalau tangannya suci, bersih, disunahkan kita membasuh kedua tangan. Kemudian, Ustadz, airnya sedikit. Kalau dipakai membasuh kedua tangan sebelum wudhu, takutnya nggak cukup airnya. Ya udah, jangan dibasuh tangannya inti. Karena kita harus mendahulukan sesuatu yang wajib ketimbang melakukan sesuatu yang sunnah. Ini sunnah ini. Kalau airnya sedikit, sangat sedikit, maka ya melakukan yang wajib saja. Sunnahnya nanti ketika PD airnya nggak bocor. Ya. Kemudian habis bersihin kedua tangan, disunahkan kita al-madmadah. Al-madmadah adalah berkumur. Berkumur dahulu 3 kali. Kumur adalah idaratul ma' fil fam, memasukkan dan memutarkan air di mulut. Jangan ditelan. Kumur itu enggak ditelan. Kalau ditelan itu namanya minum. Nek kumur itu dibersihkan kemudian dilepehkan. Diambil itu air buat kumur. Sunnahnya, ini sunnah lagi, buangnya di tempat kiri kita, bagian kiri kita. Jangan di depan, jangan di kanan. Kumur tangan kanan, jangan tangan kiri. Kalau 2 tangan nggak apa-apa, tapi afdolnya cuma 1 tangan kanan saja, bersih. Kemudian dilepeh ke kirinya kita 3 kali. Itu sunnah. Agar apa? Manfaatnya kumur itu apa? Agar kita mengetahui apakah air yang mau kita pakai wudhu itu rasanya air atau rasanya selain air. Iya kan? Air suci itu kan apabila bebas dari 3 sifat. Air rasanya, baunya, dan warnanya. Nah, kalau kita wudhu tapi kita tidak berkumur, kita nggak tahu. Mungkin air tersebut air gula. Mungkin saja ya. Mungkin air gula, mungkin air garam, mungkin wedang jahe. Nggak tahu kita. Karena kita nggak merasakan. Kalau dirasakan di kumur kan bisa merasakan. Oh, tawar air ini. Bisa tahu. Ini suci. Ini pas ini. Mata-mata. Kemudian, Ustadz, saya waktu puasa Ramadan, hari Senin, hari Kamis puasa Ayyamul Bid. Hari Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriah. Saya kalau wudu kumur takut nanti airnya masuk ke perut. Ya apa caranya? Ya udah nggak apa-apa kumur, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan semangat, jangan kau kerahkan semua kekuatanmu ketika kau berpuasa dalam kumurmu. Jangan, biasa aja, depan aja. Kalau benar-benar takut, walaupun ringan kumurnya,
nggak apa-apa, jangan apa? Jangan berkumur, ketimbang puasanya batal nanti. Kumur. Kemudian habis kumur disunahkan ngapain? Al-istinsyaq. Al-istinsyaq. Apa istinsyaq? Istinsyaq adalah menghirup air setelah kumur ke dalam hidung. Dihirup. Itu menyehatkan otak. Orang itu sumpek kalau minta maaf riaknya banyak. Tahu riak ya? Bahasa Arabnya itu balgham. Nukhomah atau balgham bahasa Arabnya. Bahasa Jawa ini apa ya? Riak itu ya, riak lah pamer riak. Riak lah pamer. Isi kup, dahak bener. Dahak air saya dahak dahaknya banyak. Dahak itu dari otak. Ya gorao lek dahak ya ke. Gorao, tahu gora? Gurah itu menghilangkan dahak. Salah satu yang bisa mengurangi dahak dalam ilmu kedokteran, walaupun saya bukan dokter, apa? Memasukkan air ke hidung. Tapi jangan terlalu semangat. Terlalu semangat nanti pusing. Biasa saja, ringan-ringan saja. Itu namanya istinsyaq. Istinsyaqnya 3 kali. Habis istinsyaq, sunakin apa? Istinsyar. Istinsyar, apa istinsyar? Istinsyar adalah mengeluarkan air yang sudah dihirup dan disedot oleh hidung. Setelah menyedot itu tadi masukkan ke dalam hidung, dikeluarkan ke kiri. Dikeluarkan sampai keluar. Jadi ojo ngupil kecuali pas mau wudu. Termasuk bukan akhlak, bukan adab tata krama, kita masukkan tangan di hidung, depannya orang banyak, kurang ajar ente. Punya akhlak ente. Depannya, apalagi depannya para habaib, para asatid, para ulama, orang-orang syiban, orang-orang tua, jangan. Kapan wayang ngupil? Kapan rek ngupil iku rek? Pas wudu. Dibersihkan itu. Bersih jadi, sehari 5 kali. Bagus, bersih. Aman dari corona. Karena dibersihkan telinganya ini tadi. Dibersihkan sampai 3 kali. Dihirup, dibersihkan 1. Dihirup, dibersihkan. Dihirup lagi, dibersihkan 3 kali. Pahalanya banyak apa enggak itu? 1 kali kita istinsyaq 10 pahala. 1 kali kita istinsyar 10 pahala. Istinsyaq 3 kali, istinsyar 3 kali berapa? 60 pahala. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah, ringan. Karena kurang ilmu, karena mungkin enggak ngetahui, malas hadir majelis taklim, malas mendengarkan ilmu, ya enggak tahu, enggak dapat ilmu. Padahal kalau kita mau tahu, kalau kita semangat mencari tahu, sangat mudah kita mendapatkan untung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bingung, ya apa caranya kepingin dekat sama Nabi? Setiap hari bisa Anda dapatkan ketika Anda di rumah. Wudu sehari 5 kali, 4 kali, setiap sunahnya Nabi dilakukan. Imam Syafi'i, kenal Imam Syafi'i? Kenal apa enggak? Siapa namanya Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Imam Muhammad bin Idris. Itu ketika meninggal dunia, Allah yarhamuh, itu ditanya wa nafa'ana bih. Itu orang-orang datang setelah kubur Imam Syafi'i semua dikafani pakai ambulannya Robito. Ya, itu didatangi sama teman-temannya Imam Syafi'i, murid-muridnya Imam Syafi'i. Ditanya istrinya Imam Syafi'i, namanya Hubabah Nafisah, Sayyidatuna Nafisah. Ditanya, wahai Syekhah, wahai Siti Nafisah, apa sesuatu yang paling engkau takjub, kau herani, kau sangat muliakan, yang kau sangat terkejut dengan aktivitasnya Imam Syafi'i? Ilmunya, madhabnya, karangannya, wiridnya, sholat malamnya, puasanya. Kalau kita mau bahas ibadah Imam Syafi'i gak ada yang mampu. Panakibnya panjang, waktunya gak cukup. Istrinya Siti Nafisah nyebutkan 1 saja. Ayo kita jadikan bekal setelah kita pulang dari majelis yang penuh, insya Allah penuh barokahin. Kata Siti Nafisah apa? Kana muhsinan lil wudu. Imam Syafi'i itu kalau wudu rapi, sempurna, indah. Maksudnya apa? Bukan hanya furudul wudu saja dilakukan, tapi semua sunnahnya wudu dilakukan sama Imam Syafi'i.
Wudhunya saja butuh waktu lama untuk menyempurnakan wudhunya. Kana muhsinan lil wudhu. Imam Syafi'i itu kalau wudhu bagus. Masya Allah. Semoga kita mendapatkan barokah beliau. Bukan ibadahnya, bukan ini, bukan itu. Wudhunya bagus. Orang kalau wudhunya bagus, sholatnya pasti khusyuk. Orang kalau wudhunya itu sempurna, pasti kehidupan dia itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, istinsyaq menghirup, istinsyar menghilangkan air yang sudah dihirup. Setelah itu nanti insya Allah Senin besok kita bahas sunahnya wudhu, yaitu at-tatslits, melaksanakan setiap furudul wudhu secara empat furudul wudhu dilakukan secara 3 kali. Basuh wajah, basuh tangan, kemudian basuh kepala atau rambut, kaki, semua dilakukan 3 kali. Insya Allah panjang umur, sehat walafiat, kita mengetahui ilmu-ilmu setelahnya dan dijadikan ilmu kita ilmu yang manfaat, diberi taufik kita oleh Allah sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya rabbana tarafna bi annana tarafna. لا باكتساب بالمستوى رسولي نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه